Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Kamila Nurul Anissa, Fiona Rindi Antika, Rosita Nurhaliza, dan Rizky Amalia. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang patofisiologi, defisiensi vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Selamat menyaksikan. Yang pertama, definisi. Vitamin adalah kelompok senyawa organik dengan struktur beragam, larut air atau larut lemak, yang harus diberikan dalam jumlah kecil dalam diet untuk sintesis kofaktor yang penting dalam berbagai reaksi metabolik. Vitamin larut dalam air adalah vitamin yang hanya dapat disimpan dalam jumlah sedikit dan biasanya akan segera hilang bersama aliran makanan. Vitamin larut air biasanya tidak disimpan dalam tubuh dan dikeluarkan melalui urin dalam jumlah kecil. Vitamin yang larut dalam lemak adalah jenis vitamin yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh melalui keringat maupun urin, dan secara umum vitamin larut lemak hanya sedikit yang hilang pada proses pemasakan. Selanjutnya, epidemiologi dan prevalensi. Studi masalah gizi mikro di Indonesia, perhatian khusus pada kurang vitamin A, anemia, dan zinc yang dilakukan oleh Puslitbang Gizi Bogor di 10 provinsi se-Indonesia termasuk Provinsi NTB pada bulan Maret sampai dengan Desember 2006 dan Maret 2007. Kemudian, sesuai dengan surat izin Puslitbang Gizi Bogor tentang penggunaan data untuk kepenulisan tesis ini, maka data dengan kajian khusus untuk wilayah NTB digunakan dalam penelitian observasional analitik. Ini untuk menelaah defisiensi vitamin A dan zinc sebagai faktor resiko terjadinya stunting pada balita. Patofisiologi. Defisiensi atau kekurangan vitamin terjadi karena asupan vitamin yang tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan besarnya kebutuhan tubuh. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya defisiensi vitamin yaitu gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan, malabsorpsi, meningkatnya kebutuhan tubuh akan zat gizi, dan gangguan metabolik. Selanjutnya, tanda dan gejala. Yang pertama, vitamin A. Sulit melihat dalam cahaya, remang atau senja hari, kulit kering, gampang infeksi, rambut kering, mata gatal, dan terasa terbakar. Yang kedua, vitamin B1. Gampang lelah, kram otot, kulit kering, kulit bersisik, daya tahan tubuh berkurang. Yang ketiga, vitamin B2. Sudut mulut pecah-pecah, lidah tampak merah dan licin, gampang lelah, kulit bersisik, sariawan, gampang kesemutan. Vitamin B13. Gatal pada tangan dan wajah, gampang lelah dan mual. Selanjutnya, vitamin B6. Kurang nafsu makan, gampang lelah, kram otot, luka pada gusi dan lidah. Vitamin B12. Sakit kepala, anemia, mual, kurang nafsu makan. Vitamin C. Gusi berdarah, mudah memar, kulit kering, lemah atau kurang energi, mimisan, gampang infeksi, nyeri sendi. Vitamin D. Tulang nyeri, otot lemah, dan gigi rusak. Vitamin E. Gampang lelah, rambut kering, rambut rontok, kulit kusam, kram kaki. Vitamin K. Darah lambat membeku, mudah berdarah, dan mudah memar. Dampak vitamin larut air. Vitamin B atau inositol. Dampak kelebihan inositol menyebabkan asam urat, gula darah yang tinggi, dan masalah kulit. Dampak kekurangan inositol akan menjadikan banyak kelainan pada tubuh, terutama pada hati, seperti terjadinya sirosis, hepatitis, serta penyakit-penyakit hati yang lain. Kedua, folat. Dampak kelebihan pertama seperti gejala kejang, insomnia, dan ruam adalah gejala primer dari kelebihan asam folat. Untuk overdosis vitamin B9 atau folat pada sumber makanan alami tidaklah mungkin. Namun kelebihan asam folat biasa terjadi dengan penggunaan suplemen. Selain itu ada juga gejala sekunder, di mana kelebihan vitamin B9 terkait erat dengan gejala defisiensi vitamin B12. Dampak kekurangan anencefali atau kelainan di mana otak tidak terbentuk, spina bifida, sumbing tulang belakang,
anemia, tekanan darah rendah, diare, dan sariawan. Vitamin B12. Dampak kelebihan tidak diketahui adanya gangguan karena kelebihan vitamin B12. Dosis hingga 1000 mikrogram tidak menampakkan bahaya, tapi juga menunjukkan kegunaan. Kelebihan kolin jarang terjadi karena pola makan orang sekarang cenderung berlebihan dengan lemak jenuh dan makanan olahan yang kurang bergizi. Kelebihan dosis biasanya menimbulkan keringat berlebih, mual, muntah, mudah kembung, dan diare. Dampak kekurangan. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kekurangan darah atau anemia, yang sebenarnya disebabkan oleh kekurangan folat. Tanpa vitamin B12, folat tidak dapat berperan dalam pembentukan sel-sel darah merah. Akan mempermudah penumpukan lemak dalam hati. Kekurangan kolin sehingga terjadi terutama pada penduduk yang makanannya kurang menggunakan protein hewan dan orang-orang yang sering minum alkohol. Vitamin C. Dampak kelebihan. Terganggunya penerapan vitamin B12 di dalam tubuh menyebabkan produksi asam lambung meningkat, terjadinya peningkatan kadar asam urat di dalam kandung kemih, kerusakan jaringan otak, pusing, dan mual. Dampak kekurangan. Anemia, mudah lelah, kemampuan melawan infeksi menurun, masalah gusi dan gigi, nyeri sendi, kekurangan di jaringan jantung, kulit kering dan kasar. Selanjutnya dampak vitamin larut lemak. Akibat kekurangan defisiensi vitamin A ada 4, terhadap mata, terhadap kulit, terhadap darah, dan pertumbuhan terganggu. Terhadap mata, yang pertama ada buta senja, yang kedua selaput konjuktif mengering, yang ketiga mata kering. Terhadap kulit, yang pertama kulit mengering, yang kedua kulit kasar. Terhadap darah, yang pertama ada kadar vitamin A berkurang. Selanjutnya pertumbuhan terganggu. Akibat kelebihan atau ekses, vitamin A bisa menyebabkan keracunan dengan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, cepat lelah, rambut rontok, kulit kasar, mual dan muntah, dan yang terakhir pusing. Akibat kekurangan defisiensi vitamin D. Yang pertama, penyakit rakitis pada anak-anak. Yang kedua, osteomalacia pada orang dewasa. Yang ketiga, hipoplasia dan kerusakan gigi geligi. Yang keempat, rakitis dan osteomalacia di daerah tropik. Akibat kelebihan atau ekses, vitamin D hanya dialami oleh anak-anak dengan gejala sebagai berikut. Yang pertama, muntah-muntah. Yang kedua, sering kencing dan mencret. Yang ketiga, nyeri syaraf urat. Yang keempat, sakit kepala dan pusing-pusing. Yang kelima, rasa sakit pada gigi dan gusi. Yang keenam, rasa sakit pada otot-otot dan tulang. Selanjutnya, akibat kekurangan defisiensi vitamin K. Yang pertama, kekurangan yang ekstrim dapat menyebabkan jangka hidup butir darah merah menjadi lebih pendek, yaitu hanya 110 hari dibandingkan 123 hari pada kondisi normal. Yang kedua, dapat mengakibatkan kegagalan mempunyai anak. Yang ketiga, pada wanita hamil akan menyebabkan bayi lahir prematur dan berat badan bayi yang lahir relatif rendah. Akibat kelebihan atau ekses pada vitamin E tidak ditunjukkan oleh semua manusia, tetapi ada individu yang menunjukkan gejala keracunan yang ditandai dengan rasa mual. Selanjutnya, akibat kekurangan defisiensi vitamin K. Akibat kekurangan defisiensi vitamin K adalah tidak dapat dibentuknya protombin oleh hati, sehingga darah sulit membeku jika mengalami luka. Kelebihan atau ekses pada vitamin K diberikan dalam bentuk berlebihan berupa vitamin K sintetik menadion. Gejala vitamin K adalah hemolisis sel darah merah, sakit jantung, dan kerusakan pada otak. Vitamin B2 defisiensinya dapat menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh, kulit kering bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah, dan sariawan.
Selanjutnya vitamin B3. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan tubuh mengalami kekejangan, kram otot, gangguan sistem pencernaan, muntah-muntah, dan mual. Vitamin B5. Vitamin B5 dapat menyebabkan kulit pecah-pecah dan bersisik. Selain itu, gangguan yang lain akan diderita adalah kram otot serta kesulitan untuk tidur. Vitamin B6. Kekurangan vitamin dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kulit pecah-pecah, kram otot, dan insomnia. Diagnosa. Diagnosis defisiensi konsentrasi plasma dari vitamin B12 atau kobalamin kurang dari 200 pg atau ml ketika masuk dalam keadaan defisiensi. Pengukuran keasaman lambung dapat memberikan bukti tidak langsung dari defek fungsi sel parietal lambung. Sedangkan tes Stirling atau radioaktivitas dalam urin diukur setelah pemberian vitamin B12 oral berlabel. Dapat digunakan untuk memperkirakan absorpsi ileum dari vitamin B12. Observasi retikulosit setelah percobaan terapi dengan vitamin B12 mengkonfirmasi diagnosis. Slide selanjutnya yaitu prognosis. Prognosis anemia bergantung pada etiologi dan penata laksanaan yang dilakukan. Pada pasien anemia megaloblastik, akibat defisiensi vitamin B12 yang berat, dapat terjadi hipokalemia yang menyebabkan kematian mendadak. Pasien yang mengalami anemia megaloblastik akibat defek kongenital akan memerlukan suplementasi seumur hidup, sehingga kualitas hidup bisa menurun. Berikut ini adalah penanganannya. Langkah penanganannya yakni meningkatkan asupan makanan atau minuman yang syarat folat dan vitamin B12. Makanan yang dapat menjadi sumber vitamin B12 adalah telur, daging ayam, kerang, daging, serta susu. Sedangkan makanan yang kaya dengan kandungan folat antara lain adalah buah jeruk, sayuran berdaun hijau, asparagus, kacang, toge, serta brokoli. Pemberian suplemen vitamin B12. Awalnya, dokter akan memberi suplemen vitamin B12 dalam bentuk suntik. Selanjutnya, pemberian suplemen ini bisa dalam bentuk tablet. Jika kondisi defisiensi B12 sangat parah, maka dapat dilakukan penyuntikan suplemen vitamin B12 secara teratur tiap bulan, yang dapat berlanjut hingga seumur hidup. Pemberian suplemen folat atau yang juga dikenal dengan asam folat, suplemen ini akan dikonsumsi sampai kadar folat dalam darah berangsur normal. Pemberian asam folat biasanya berlangsung selama 4 bulan. Namun, jika penyebabnya tidak bisa ditangani, maka penderita perlu mengonsumsinya seumur hidup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.